Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Zakar Ramadan. Saya berasal dari Ilkom B dengan NIM 2120701039. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah komunikasi massa, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa teori-teori komunikasi massa yang akan saya jelaskan beserta contoh-contohnya juga. Berikut dari teori yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu teori penggunaan dan gratifikasi yang dikemukakan oleh Katz, Blumer, dan Gurevich. Teori penggunaan dan kepuasan atau use and gratification teori merupakan salah satu teori yang populer dalam studi komunikasi massa. Teori ini mengajukan gagasan bahwa perbedaan individu menyebabkan audiens mencari, menggunakan, dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda, yang disebabkan berbagai faktor sosial psikologis yang berbeda di antara individu dan audiens. Inti use and gratification theory adalah halayak pada dasarnya menemukan media massa berdasarkan motif-motif tertentu. Media dianggap berusaha memenuhi motif halayak. Jika motif ini terpenuhi, maka kebutuhan akan terpenuhi. Audiens dinilai mengetahui kebutuhan mereka dan mengetahui serta bertanggung jawab terhadap pilihan media yang dapat memenuhi pilihan mereka tersebut. Audiens dipandang sebagai partisipan aktif dalam proses komunikasi. Namun, tingkat keaktifan setiap individu tidaklah sama. Penggunaan media didorong oleh adanya kebutuhan dan tujuan yang ditentukan oleh audiens sendiri. Dikutip dari Little John halaman 286. Inti dari teori use and gratification adalah pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang alih dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, teori use and gratification mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Katz, Blumer, dan Gurevich menyatakan bahwa terdapat 5 asumsi dasar teori penggunaan gratifikasi, yaitu yang pertama, halayak aktif dan penggunaan media berorientasi pada tujuan. Inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan tertentu, media tertentu, terdapat pada anggota halayak. Yang ketiga, media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan kebutuhan. Yang keempat, orang yang mempunyai cukup kesadaran diri, penggunaan media mereka, minat dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang akurat mengenai kegunaan tersebut kepada para peneliti. Yang terakhir, penilaian mengenai isi media hanya dapat dinilai oleh halayak. Orang aktif memilih media tertentu untuk memuaskan kebutuhan mereka sendiri. Teori ini melihat media mempunyai pengaruh terbatas karena pengguna mampu mengendalikan dan memilih apa yang akan mereka pilih dan apa yang akan mereka tonton berdasarkan kesadaran diri mereka masing-masing. Dan mereka mampu juga memahami dan menyatakan mereka menggunakan media. Mereka melihat media salah satu sebagai cara untuk memuaskan kebutuhan mereka, seperti hiburan dan lain-lain, kebutuhan yang mereka butuhkan dalam kebutuhan bermedia. Konsep dasar dari use and gratification datang dari L.U. Katz yang mengenai istilah use and gratification approach pada tahun 1959. Katz berpendapat bahwa penelitian tentang media tidak lagi bertumpu pada apa yang media lakukan terhadap halayak, namun menurut pencetusnya L.U. Katz, J.G. Blumer, dan Michael G., cakupan pendekatan use and gratification meliputi asal-usul kebutuhan sosial dan psikologis, pengharapan yang timbul balik akibat kebutuhan sosial dan psikologis, media massa atau sumber-sumber yang digunakan, perbedaan pola terapan media akibat keterlibatan dalam aktivitas lain, timbulnya pemenuhan kebutuhan, dan timbulnya akibat-akibat yang mungkin tidak direncanakan. Dan dikutip dari situs Communication Theory, teori kegunaan dan gratifikasi membahas pengaruh media terhadap manusia, lebih tepatnya, bagaimana manusia menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan akan merasa puas setelah kebutuhannya terpenuhi. Dalam situs Business-topia dituliskan bahwa contoh teori use and gratification adalah penyesuaian tontonan dengan kebutuhan halayak. Misalnya, seorang orang membutuhkan hiburan. Setelah menonton kebutuhan tersebut,
kebutuhan orang tersebut akan terpenuhi. Semisal si individu A ini menginginkan tontonan hiburan berupa film ataupun konser musik. Nah, dia akan mencari kanal-kanal tontonan yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan, dan setelah dia menonton dari apa yang dia butuhkan, otomatis kebutuhannya akan terpenuhi. Contoh lainnya, seorang akan menonton berita, tayangan informatif, dan memenuhi kebutuhannya akan informasi. Ini juga berlaku dalam penggunaan media sosial. Misal, seorang ponsel terhubung dengan internet untuk mencari informasi, hiburan, dan lain-lain. Dan mereka akan terpenuhi kebutuhannya di dalam situ. Dan yang teori kedua yang akan saya bahas adalah teori kultivasi yang dikemukakan oleh Gebner. Teori kultivasi yang diperkenalkan oleh George Gebner dan teman-temannya pada tahun 1969, dikutip dari buku Teori Komunikasi Massa dan Perubahan Masyarakat yang diterbitkan tahun 2020 oleh Nuruddin dan teman-teman. Kultivasi atau cultivation diartikan sebagai kumulatif di mana televisi menumbuhkan persepsi atau keyakinan terhadap realitas sosial pada penontonnya. Teori ini muncul pada saat perdebatan antar kelompok ilmuwan komunikasi pada saat itu. Teori kultivasi bersifat menegaskan bahwa efek yang ditimbulkan oleh media lain lebih bersifat kumulatif dan berdampak sosial budaya kepada individu. Teori ini secara keilmuan menunjukkan bahwa televisi yang menjadi media mempengaruhi pandangan perspektif publik terhadap kehidupan nyata dan realitas sosial. Teori bergantung pada 4 tahap proses, yakni pesan apa yang ditanyakan oleh penonton terhadap realitas sosial, survei audiens membandingkan realitas sosial, dan heavy viewers dan normal viewers. Televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur lingkungannya, sehingga persepsi apa yang terbangun di benak permisah masyarakat budaya ditentukan oleh televisi. Dan asumsi-asumsi dari teori kultivasi yaitu semakin banyak orang menghabiskan waktu hidup di dalam dunia televisi, semakin cenderung mereka mempercayai bahwa realitas sosial kongruen dan realitas televisi. Dikutip dari Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi karya Richard Weslin dan H. Turner, terdapat 3 asumsi dasar antara hubungan medium dan budaya, yaitu televisi memiliki perbedaan yang sangat penting mendasar daripada bentuk media massa lainnya. Televisi membentuk cara berpikir dan relasi dalam masyarakat. Kita dipengaruhi televisi. Fungsi budaya utama televisi adalah untuk menstabilkan pola sosial untuk membudidayakan penolakan perubahan. Contoh teori kultivasi dalam komunikasi massa, yaitu salah satu contoh teori kultivasi, yakni ketika seorang yang sangat ingin menonton adegan-adegan kekerasan melalui televisi dalam kehidupan nyatanya, ia takut untuk berjalan sendiri di malam hari karena dipenuhi oleh bayangan bahwa ia akan dirampok bahkan dibunuh. Dikutip dari situs Simply Psychology, contoh kasus teori kultivasi adalah kemampuan televisi untuk menyeragamkan pandangan masyarakat. Misalnya, anak-anak menonton tayangan televisi mengenai stereotip perempuan dan wanita, maka realitasnya cenderung memilih kesamaan stereotip sebagaimana yang telah digambarkan dalam tontonan. Meski awal teori kultivasi hanya diperuntukkan bagi media televisi, kini teori kultivasi juga sering dipakai untuk mengkaji media lainnya seperti YouTube dan game. Karena YouTube dan game merupakan sebuah media yang dapat mempengaruhi masyarakat dan dapat mempengaruhi sifat dan perilaku masyarakat terhadap perilaku yang akan dilakukannya. Dalam video game tentu sangat mempengaruhi psikologi yang dia alami, terutama menggunakan game-game yang mempermainkan psikologi seperti game horror, thriller, dan lain-lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan teori budaya. Teori cultural studies disebut dengan teori kajian budaya, adalah sebuah teori karya Stuart Hall yang mengadopsi teori kritis Karl Marx, lahir di tengah semangat neo-Marxisme yang berupaya untuk mendefinisikan Marxisme sebagai perlawanan terhadap dominasi hegemoni budaya tertentu. Cultural Studies berakal dari gagasan Karl Marx yang mempunyai pandangan terhadap bahwa kapitalisme telah menciptakan kelompok elit kuasa untuk melakukan eksploitasi terhadap kelompok yang tidak berkuasa dan lemah. Pengaruh kontrol kelompok berkuasa terhadap lemah menjadikannya kelompok yang lemah merasa tidak memiliki kontrol atas masa depan mereka. Stuart Hall berpendapat bahwa
suatu budaya pasti menyimpan ideologi yang lebih berkuasa. Teori ini menempatkan bahwa komunikasi massa harus memahami konteks kultur yang ada, bukan hanya mencari tahu tentang sesuatu. Teori ini sebenarnya mengkaji berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Tujuannya adalah mengungkapkan hubungan kekuasaan serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan seperti sosial politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, dan lain-lain. Cultural study tidak hanya merupakan studi tentang budaya yang merupakan entitas tersendiri yang terpisah dari konteks sosial dan politiknya. Tujuannya adalah memahami budaya dan dalam segala bentuk konteksnya dan menganalisis konteks sosial dan politik. Terdapat budaya tersebut berasal. Media massa sekarang ini cenderung memilih hal hegemoni. Dalam hal hegemoni bertujuan untuk memaksa secara halus dan memaksa seseorang lewat alam bawah sadar. Hegemoni adalah konsep yang mewakili pengaruh kekuasaan atau dominasi kelompok sosial tertentu atas kelompok lainnya. Hegemoni budaya berarti kontrol sebuah kelompok di atas kelompok melalui budaya. Konsep hegemoni banyak digunakan oleh sosiolog untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Hall menyatakan bahwa fungsi utama dari sebuah percakapan adalah membuat atau memaknai sebuah makna. Ketika pesan dikirim kepada masyarakat, maka halayak akan menerima dan membandingkan pesan-pesan tersebut dengan makna sebelumnya yang telah disimpan di dalam ingatan. Proses inilah yang disebut dengan decoding atau proses decoding. Mendapat perhatian dalam cultural studies adalah karena menentukan arti pesan bagi seseorang. Fungsi kedua adalah sebagai alat kontrol komunikasi massa. Terdapat 3 skenario seseorang dapat memaknai dan mengkaji sebuah pesan-pesan melalui media. Yang pertama adalah dominan, yang pada intinya seorang menerima apa saja, apa adanya tanpa unsur kritis. Yang kedua adalah negotiate. Disinilah seorang mulai mengembangkan rasa sikap kritis mereka, akan mengolah pesan dan ide yang diterimanya. Yang ketiga adalah sikap operasional. Disinilah seorang menolak secara total tentang suatu berita atau pesan yang diterimanya. Teori ini dapat diterapkan dalam lingkup komunikasi massa, di mana media massa memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi halayak, di mana media telah menjadi alat utama di mana kita semua belajar banyak aspek mengenai dunia di sekitar kita, memberikan informasi dan mempersuasi halayak mengenai produk dan kebijakan. Walau sekarang ini media ditunggangi oleh penguasa dominan, media juga membentuk makna dalam budaya serta membentuk ideologi. Teori Hall mengingatkan bahwa seakan sia-sia jika kita berbicara tentang meaning atau makna tanpa peduli pada keberadaan power. Karena seseorang yang memiliki power atau kekuasaan dapat berguna mempengaruhi pemikiran banyak orang. Namun orang yang sedikit memiliki power sulit untuk bisa mempengaruhi orang banyak. Selain itu, dalam komunikasi massa teori ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari fashion, cara berjalan, gaya hidup. Sebagaimana dengan mempelajari teori ini, kita dapat lebih kritis dalam mengkonsumsi pesan, tidak mudah percaya dengan apa yang dilihat, sehingga kita bisa lebih bijak dalam melakukan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu pesan. Contoh dari teori ini adalah akhir-akhir ini banyak sekali tayangan-tayangan yang tidak bermutu. Contohnya seperti sinetron-sinetron, acara-acara yang bisa dibilang sangat tidak bermutu, menjual kemiskinan dan lain-lain, menayangkan sisi kemewahan, sisi-sisi hidup glamor dari seorang public figure. Dari situlah aktor atau pemain menggunakan pakaian modis mewah, mobil mahal, yang tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Secara tidak langsung, hal tersebut merubah angan-angan pemikiran seseorang dan memancing seseorang untuk bertindak sesuai apa yang dia tonton. Dalam kasus seperti contoh dalam video dulu Atta Halilintar, yang dimana banyak anak-anak kecil yang ingin hidup glamor seperti dia dengan mengorbankan banyak hal, tahan berhutang dan lain-lain. Dan di sini juga penonton itu cenderung ingin meniru gaya mewah yang ditonjolkan. Mungkin keinginan untuk mempunyai mobil mewah tadi yang seperti saya jelaskan, perhiasan, fashion modis dan lain-lain. Disinilah acara atau tayangan itu akan merubah seseorang akan menjadi lebih konsumtif. Dan tentunya seperti yang saya bilang tadi,
masyarakat akan membeli apa yang mereka inginkan walaupun itu di luar dari batas kemampuan mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah teori ekologi media dari McLuhan. Masyarakat berkembang sebagaimana teknologi juga ikut berkembang. Dari penemuan bahasa sampai dengan internet, kita semua telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media elektronik. Salah satu teori yang mempelajari hal tersebut adalah teori ekologi media, dikutip dari pengantar teori komunikasi, analisis dan aplikasi karya Richard West dan Lynn H. Teori ekologi media adalah suatu tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Teori ekologi media memiliki prinsip di mana masyarakat tidak dapat menghindar dari pengaruh teknologi. Teknologi mempersatukan masyarakat dan teknologi akan tetap menjadi pusat kehidupan virtual manusia. Teori ekologi manusia merupakan salah satu usaha bidang komunikasi untuk memahami pengaruh media terhadap kebudayaan, persepsi kita tentang media, dan bagaimana kita menginterpretasikan berbagai persepsi merupakan masalah utama yang diasosiasikan dengan teori ekologi media. Dalam perspektif teori ini, bukan media yang mempengaruhi kesadaran seseorang, tapi mediumnya. Mediumlah yang memiliki andil besar dalam mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Medium membentuk pesan, bukan sebaliknya. Asumsi-asumsi teori ekologi media, kita dapat melihat bahwa pengaruh teknologi terhadap masyarakat merupakan ide utama di balik teori ekologi media. Teori ekologi media mempunyai 3 asumsi utama. Di antaranya, media mempengaruhi hampir seluruh aspek dalam tindakannya tanduk masyarakat. Media melingkupi setiap tindakan dalam masyarakat. Artinya, yang terpenting dari sebuah media adalah teknologinya, bukan isinya. Media mempengaruhi persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman-pengalaman kita. Pandangan teori ekologi media adalah merupakan suatu yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, di mana dalam menilai sesuatu, bereaksi, atau merasakan sesuatu, manusia cenderung dipengaruhi oleh media. Media mempersatukan seluruh dunia terhadap peristiwa atau hal yang dilakukan oleh manusia di belahan dunia, yang akan diketahui pula oleh semua orang. Media seolah mengikat dunia menjadi suatu kesatuan seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh dari teori ekologi media dalam komunikasi massa dikutip dari buku Etnografi Media, Potret Budaya Televisi Masyarakat Perbatasan karya Petrus Ana Andung. Teori ekologi media digagas oleh Marshall McLuhan ini menjelaskan bahwa media elektronik berdampak besar dalam kehidupan manusia. Pengertian dan asumsi masyarakat menjadi bergantung pada teknologi, dan bahwa keterlibatan sosial didasarkan oleh kemampuan mereka untuk menghadapi teknologi tersebut. Gagasan teori ini berletak pada keyakinan bahwa manusia tidak bisa melarikan diri dari pengaruh teknologi. Contohnya, yakni sikap, pikiran, dan pendapat seseorang bisa dipengaruhi oleh media dengan mudah. Misalnya, dengan perkelahian yang dilakukan oleh kedua orang terlibat masalah, jika awalnya kita yakin bahwa masalah dapat diselesaikan dengan damai, sejak menonton adegan tersebut, kita menjadi percaya pada hal yang berlawanan. Salah satu asumsi teori media yaitu media menghubungkan dunia. Artinya kita tidak bisa lagi hidup tanpa media elektronik. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat banyak yang menguntungkan proses pencarian informasi dan hiburan pada televisi. Dengan demikian, media akan mengikat dunia menjadi sebuah sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang besar. Dan itulah penjelasan teori-teori dari saya. Semoga dapat diterima manfaatnya, dan saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penggunaan kata, dalam pembicaraan, dan dalam intonasi saya. Di sini saya undur diri. Terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.